saat ini kita ada dalam rekaman untuk tugas selanjutnya, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana pada saat sekarang adalah coach-nya adalah saya sendiri, Abdul Qudratullah, dan coaching-nya adalah Ibu Ira Nilawati atau Ibu Ira, dan observernya adalah Pak Akbar Adnan. Silakan Pak Akbar, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Akbar. Baik, Pak Ira, sebelum Bapak melakukan praktik coaching dengan Ibu Ira, saya ingin menanyakan dulu kesiapan Bapak dalam melaksanakan teknik coaching ini. Sebelum melakukan percakapan coaching ini, saya ingin menanyakan Pak, rubrik dalam penilaian yang Bapak ingin lakukan itu seperti apa Pak? Ya, rubriknya itu insya Allah ya nantinya ya sekemampuan saya sendiri, istilahnya dalam hal ini kompetensi-kompetensi inti yang nanti akan muncul dalam diri saya ketika akan melakukan coaching. Bagaimana dengan saya berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehadiran penuh, ya menghadapi coach saya. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha ada rubrik yang isinya tentang saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik buat coach saya, dan akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya mampu menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya, Pak Akbar. Baik Pak, terima kasih. Ya, berdasarkan ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, dari ketiganya itu Bapak ingin fokusnya di kompetensi yang mana Pak? Kalau fokusnya ketiga-tiganya, tetapi otomatis saya akan berusaha dulu mendengarkan menjadi pendengar yang baik, Pak Akbar. Ya, dari situ saya akan jadi yang pertama itu menjadi pendengar yang baik bagi coach saya, sehingga nantinya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat coach saya, Pak. Dan tentunya saya akan dengan penuh perhatian penuh kepada coach saya, Pak. Baik Pak Kudrah, Bapak sudah sebutkan dari kompetensi dan alur kita yang Bapak rencanakan lakukan. Silahkan Pak melakukan teknik coaching ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kasusnya seperti ini. Ibu Ira sering berangkat terlambat ke sekolah karena harus mengurus anaknya yang mulai masuk ke taman kanak-kanak dan mengantarnya terlebih dahulu. Dan setiap kali terlambat, Bu Ira selalu mengirimkan pesan melalui WA dan meminta izin kepada kepala sekolah. Namun, karena keseringan, Bapak Kepala Sekolah akhirnya menegur Bu Ira terkait pelanggaran disiplin kinerjanya. Dan Bu Ira, dari teguran itu, Bu Ira merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian meminta saya untuk membantu mencari solusi atas permasalahannya. Tabe Pak Akbar, bolehkah saya meminta waktunya Pak Akbar untuk menjadi observer pada praktik coaching kami? Boleh sekali Pak Kudrah. Terima kasih Pak Akbar. Rencananya tetap akan melalui alur tirta Pak yang dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan yang saya bilang tadi Pak adalah yang pertama sekali itu adalah saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik, itu yang paling pertama. Kemudian dengan menjadi pendengar yang baik, kemudian ya saya akan berusaha menjadi melakukan kehadiran penuh sehingga nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya Pak. Baik Pak. Ya. Baik, kita mulai coachingnya. Silahkan Bu Ira.
Assalamualaikum Pak Kudra. Waalaikumsalam Bu Ira. Bapak sedang apa ini Pak sekarang? Wah, ini saya lagi sedang menata taman Bu. Kelihatannya berantakan sekali dan kasihan, banyak rumputnya. Pak Kudra, kalau Iya Bu, saya mengganggu waktu Bapak sebentar, boleh ad- Bu, boleh. ada sedikit ini Pak yang saya ingin bicarakan ke Bapak. Oh, boleh Bu. Insya Allah, kebetulan juga saya lagi sedang santai karena pekerjaan juga sudah selesai. Bagaimana kalau kita ngobrol di sana saja, Bu? Baik Pak, terima kasih nih Pak. Maaf sekali nih Pak, saya mengganggu. Ya, tidak apa-apa, Bu Ira. Silahkan duduk, Bu Ira. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Iya Pak. Begini Pak, ini Ya. ada yang saya ingin mau tanyakan Pak. Oh, Akhir-akhir ini Pak, saya sedang dilanda keresahan Pak, iya. dan saya ingin mendapatkan sebenarnya solusi atas keresahan saya ini Pak. Oh, baiklah Bu Ira. Kita akan bicarakan itu, kita akan bincang-bincang itu. Tapi sebelumnya, mungkin pada pertemuan kali ini Bu Ira, kira-kira kita akan mendapatkan solusi atas keresahannya Bu Ira dan semoga saya bisa membantu Bu Ira. Nah, Bu Ira boleh coba Ibu ceritakan dulu apa yang membuat atau sampai membuat Bu Ira resah seperti ini saat ini. Begini Pak, sebenarnya kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah Pak. Ya. Ini sebenarnya terkait dengan saya Pak, karena kinerja saya selama ini Pak itu kurang disiplin Pak. Oh, ketidakdisiplinan yang bagaimana itu Bu Ira? Sehingga Bu Ira mendapatkan teguran. Coba Bu Ira jelaskan detail peristiwanya. Begini Pak, kemarin kan saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah masuk ke dalam ruangannya Pak. Nah, saat saya di dalam ruangannya, saya ditanya-tanya Pak dan ditegur, kenapa akhir-akhir ini saya sering terlambat Pak datang ke sekolah. Tapi kan padahal setiap kali saya datang terlambat ini Pak, biasanya saya WA, WhatsApp ini Bapak Kepala Sekolah Pak, karena ada sedikit masalah Pak, sehingga saya selalu minta izin kepada beliau karena saya ada beberapa kegiatan di pagi hari yang bisa menyebabkan saya. Oh, lalu menurut Bu Ira, alasan yang di pagi hari membuat Bu Ira datang terlambat itu apa, Bu? Nah, ini Pak yang saya mau ceritakan Pak, karena yang tadi yang selalu saya datang terlambat, sebenarnya bukan tanpa alasan Pak, sebenarnya saya datangnya terlambat. Saya kan seorang ibu Pak, saya memiliki anak. Ya, Nah, karena saya biasanya seorang ibu itu mengurus keperluan anak, bangun tidur dan sebagainya. Apalagi anak saya ini Pak sudah masuk TK Pak. Jadi sebelum saya ke sekolah Pak, itu saya mengantar anak saya dulu Pak ke sekolahnya. Nah ini Pak yang membuat saya terlambat datang ke sekolah Pak. oh begitu masalahnya. Menurut Bu Ira, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang Bapak Kepala Sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Sebenarnya Pak, saya ini melanggar sebenarnya kedisiplinan Pak. Karena
mungkin hampir setiap hari, Pak, saya datangnya itu terlambat dan selalu, meminta izin sama beliau, Pak. Oh, betul sekali Bu Ira. Kalau datang terlambat sekali 2 kali, bisa jadi Bapak kepala sekolah akan maklum ya Pak ya Bu ya. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti menurut saya beliau tegas, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya ya Bu. Apabila Iya. ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita kan Bu. Lalu apa sekarang yang menjadi keresahan Bu Ira? Begini Pak, sebenarnya kan saya kurang disiplin ini Pak, karena sering datang terlambat. Nah, yang menjadi keresahan dalam diri saya sebenarnya Pak, saya tidak enak sama Bapak Kepala Sekolah. Karena kan, selalu ditegur Pak, sedikit-dikit ditegur Pak. Dan yang saya lakukan ini, saya kurang menerima Pak, karena kan saya punya alasan kenapa saya seperti itu Pak. Begitu. Berarti karena Bu Ira, maaf kurang disiplin, dengan sering datang terlambat, jadi Bu Ira ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan Ibu Ira merasa resah karena teguran Kepala Sekolah. Ibu Ira akhirnya kurang menerimanya, disebabkan ada alasan di balik keterlambatan tersebut ya Bu. Jadi kira-kira menurut Bu Ira, bagaimana dengan sikap Bu Ira tersebut? Yang saya harus lakukan sebenarnya Pak, ya seharusnya saya menerima Pak, dan Ya. saya sadar betul ini Pak, yang saya lakukan memang salah Pak, karena selalu datang terlambat Pak. Tapi kan kemarin sedikit terbawa emosi Pak, karena saya bingung apa yang saya, akan lakukan Pak. Oh, apa yang Bu Ira akan lakukan nanti setelah ini untuk menghilangkan kira-kira keresahan dari Bu Ira? Kira-kira apa bisa ya dilakukan Bu Ira untuk Mmm, menghilangkan itu? Kalau keinginan saya sih Pak, rencananya saya ingin menemui beliau Pak, Bapak Kepala Sekolah. Saya ingin, meminta maaf agar tidak ada lagi sebenarnya kecanggungan antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak. Oh, ya. Bagus juga itu Bu. Lalu kira-kira bagaimana Ibu memperbaiki tentang masalah kedisiplinan Bu Ira? Nah, itu juga Pak sebenarnya saya bingung, bagaimana saya bisa disiplin, tapi saya tidak bisa mengabaikan juga dengan anak saya, Pak. Hmm, menurut Bu Ira, kekuatan yang selama ini Bu Ira miliki untuk mengatasi keduanya kira-kira apa Bu? Menurut Bu Ira ini? Karena saya kan datangnya sering terlambat, Pak, ya kekuatannya ya saya harus terbiasa bangunnya lebih awal lagi, Pak. Iya, betul. Dan, sebenarnya saya kan ini ada kakak, Pak, jadi saya bisa titipin anak saya ke kakak saya karena kan kebetulan kakak saya kan punya anak dan anaknya sudah masuk TK dan itu, Pak, kebetulan juga anak saya dengan anaknya kakak saya itu TK-nya sama, Pak. Masya Allah, sangat bagus itu Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Ira ini sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Ira hadapi. Namun, ada saran saya Bu Ira, jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Bu Ira. Ya entah apalah itu, karena nantinya akan membantu Bu Ira untuk mengantarkan anaknya Bu Ira bersama dengan anaknya, ya. Iya, Pak. Tapi diberikan dengan hati yang tulus supaya kakak Bu Ira itu ndak merasa tersinggung loh. Iya, Pak, sebenarnya sih saya akan, melakukan seperti itu, Pak, sesuai dengan Pak Kudra katakan. Karena saya sudah pikir-pikir, Pak, tentang, hal apa yang saya harus berikan kepada kakak saya.
Tapi saya sangat bersyukur ini Pak, hati saya sekarang ini sudah sangat lega karena jujur nih Pak ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kan sudah berurusan dengan atasan Pak. Takutnya saya itu mengambil langkah yang salah Pak. Alhamdulillah, syukurlah Bu Ira sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Ira rencanakan tadi itu, komitmen apa yang akan nanti Ibu Ira lakukan untuk menjalankan rencana tadi itu? Sebenarnya saya punya komitmen ini Pak, mengenai hubungan saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok Pak. Dan masalah kedisiplinan saya ke depannya ini Pak, saya akan lebih awal datang lagi ke sekolah ini Pak. Namun sebelum itu saya bicara dulu dengan kakak saya Pak, dengan masalah anak saya, karena saya akan menitipkan anak saya ke kakak saya ketika kakak saya mengantarkan anaknya ke sekolah Pak. Oh, itu ide yang bagus sekali Bu Ira. Semoga dapat segera terselesaikan ya, dan Bu Ira dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui lagi rasa resah ya Bu. Amin Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Udah untuk waktunya mendengar keluh kesah saya nih Pak. Sama-sama Bu Ira. Tapi ngomong-ngomong nih Bu, sekarang setelah kita bincang-bincang begini, bagaimana perasaannya Bu Ira sekarang? Ya, hilang semua keresahan saya Pak. Semoga nantinya saya bisa menjadi guru yang memberikan teladan bagi siswa saya Pak. Amin ya robbal alamin. Saya tidak sabar nih Bu Ira. Kira-kira setelah nanti menghadap sama kepala sekolah dan juga nanti pada pertemuan hari-hari selanjutnya, mudah-mudahan Bu Ira bisa menjaga kedisiplinannya Bu Ira, dan saya ingin melihat bagaimana rasa bahagianya Bu Ira tanpa ada rasa resah lagi yang ada dalam hatinya pada pertemuan berikutnya ya Bu. Saya tidak sabar menunggu untuk hari-hari esok dan seterusnya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak ya. Ya Bu Ira, kayak kita pergi ke dalam ruang guru dulu. Kita sedikit lagi kayaknya sudah masuk nih Bu Ira. Ya. Oh iya Pak ya. Makasih banyak Pak atas coachingnya. Sama-sama Bu Ira. Terima kasih juga. Salam sehat ya dan bahagia selalu. Semoga anak juga sehat-sehat. Terima kasih. Ya Pak, Alham- sama-sama. Alhamdulillah setelah kita bersama tadi Bapak Ibu, kita sudah selesai melaksanakan coaching yang kedua, dan sekarang selanjutnya silakan Pak Akbar sebagai observer. Baik, Pak Kudra, sebelum saya lanjutkan ke aktivitas berikutnya, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi. Waduh, kayak bagaimana Pak ya? Saya sebenarnya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata Pak. Ya, alhamdulillah tadi itu ada rasa wah campur aduk Pak. Ternyata beginilah coaching itu sebenarnya. Yang selama ini kita tidak menggurui sesama teman, kita tidak menggurui apalagi murid-murid kita, tapi dengan menjaga kemitraan bersama dengan yang coach ya, yang istilahnya memberikan berbicara tentang sharing dengan masalahnya, ternyata kita bukan memberikan kita bukan memberikan bahwa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kita tidak bisa mendikte, tetapi kita munculkan ternyata wah luar biasa, ada rasa kesenangan tersendiri bisa bermitra, bisa berbincang-bincang dengan coach terhadap masalahnya, dan ya terus terang itu juga ilmu bagi saya Pak. Terima kasih Pak Akbar. Iya Pak Kudra, sama-sama. Kemudian dari percakapan yang Bapak lakukan tadi,
atau teknik coaching yang dilakukan tadi, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching, kemudian indikator ketercapaian mengenai pengembangan yang diinginkan, Pak? Oh ya, yang saya lakukan tadi Pak, alhamdulillah berdasarkan yang tadi itu saya sesuai dengan yang di awal berusaha betul-betul menjadi pendengar yang baik buat coach saya, sehingga alhamdulillah dari pendengar yang baik itu tentunya dengan kehadiran penuh, sehingga alhamdulillah bisa kita bermitra dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi-potensi pertanyaan bobot yang menggali potensi dari coach, Pak. Ya, saya pikir seperti itu, Pak. Ya. Baik, Pak. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Iya, Pak. saya mengamati bahwa Bapak sudah melakukan tahapan alur theta, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan coach Bapak, kemudian tanggung jawabnya, dan serta tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Itu sudah terpenuhi Pak tadi berdasarkan teknik yang Bapak lakukan. Kemudian kompetensi yang Bapak telah lakukan itu, yang pertama itu Bapak sudah bersedia hadir penuh untuk melakukan coaching bersama Kira. Kemudian Bapak sudah berhasil juga menjadi pendengar yang baik, Pak. Terima kasih. Kemudian, ya, kenapa Pak? Terima kasih Pak Akbar, terima kasih atas atas pengamatan yang telah dilakukan tadi, Pak. Ya. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak akan kembangkan ke depannya, Pak? Ini Pak, kompetensi yang memang yang agak mungkin kalau kita menjadi pendengar yang baik bisa Pak, insya Allah. Terus mungkin kehadiran penuh juga, kita fokusnya mungkin bisa. Yang ini Pak, yang harus saya belajar lebih banyak lagi itu adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan Pak. Karena kita seringnya berinteraksi dengan teman-teman, dengan warga, dengan lingkungan sekitar, dengan memakai kata pertanyaan-pertanyaan yang terbiasa kita dengar, sehingga saya pikir masih kalau berdasarkan kompetensi inti dalam kriteria sebagai pertanyaan-pertanyaan berbobot belum Pak. Jadi mungkin ingin belajar lebih banyak lagi dan membuat atau terbiasa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Akbar. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Silakan melanjutkan aktivitasnya Pak.